Kita perlu mencari cara agar kita semua menyatu dalam aspirasi, prinsip, serta perilaku yang kompatibel satu sama lain. Sejatinya kapan kita bermula, tidak ada yang punya kesadaran tersebut. Itulah kenapa saya katakan bahwa kita semua tidak mengerti siapa diri kita. Karena ketidaktahuan itulah, maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa. Ketika Bung Karno menyeru, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit," semuanya bingung apa yang mau digantung. Bangsa Indonesia ini bingung karena tidak memiliki infrastruktur pengetahuan. Ketika zaman membelenggu pikiran. Sebuah resensi buku berjudul "Berserahlah, biarlah Allah mengurus hidupmu. Takwa itu mesra." Penulis M.H. Ainun Najib. Penerbit Noura Books. Cetakan September 2022. Tebal 252 halaman. Ber-ISBN harga Rp79.000. Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal M.H. Ainun Najib atau Cak Nun lahir di Jombang pada 1953. Cak Nun dikenal luas sebagai tokoh intelektual, seniman, penyair, budayawan, dan pemikir. Gagasannya banyak disalurkan melalui tulisan dan menjadi pembicara di berbagai seminar. Salah satu buku karya Cak Nun berjudul "Berserahlah, biarlah Allah mengurus hidupmu. Takwa itu mesra," mengajak pembaca, khususnya anak muda sebagai generasi penerus bangsa, supaya tidak kadonyan atau terfokus pada keduniawian. Seperti istilah zaman sekarang, terlalu banyak daftar keinginan. Alih-alih membebaskan kenyataannya, justru membelenggu pikiran dan tenaga, sehingga berpikir berlebihan atau overthinking menjadi kondisi yang tidak terelakkan. Di samping itu, buku ini pun memberikan penerangan betapa berpikir berlebihan yang berujung pada hidup penuh tekanan mental akan teratasi apabila kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu mencari cara agar kita semua menyatu dalam aspirasi, prinsip, serta perilaku yang kompatibel satu sama lain, kata Cak Nun dalam buku ini. Artinya, penulis mengajak pembaca untuk senantiasa ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita tidak boleh berlarut-larut dalam sebuah masalah dan cari cara agar kita keluar dari masalah tersebut. Presensi merekomendasikan untuk membaca buku ini, khususnya untuk para remaja yang kadang-kadang tidak tahu arah tujuan hidup dan pula selalu kebablasan dalam segala hal. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Lalu, siapakah diri kita? Apakah kita mengenali diri kita? Sebuah analogi menarik dalam buku ini, jika Anda lahir pada tahun 1983, lalu Bapak Anda lahir tahun 1949, kakek Anda lahir tahun 1931, dan seterusnya, maka dari manakah asal-usul Anda sebenarnya? Tahun 1983, 49, dan 31 atau sebelum-sebelumnya, kalau tidak ada bapak, kakek, buyut, dan leluhur-leluhur Anda, apakah Anda akan ada? Lalu, sejatinya kapan kita bermula? Tidak ada yang punya kesadaran tersebut. Itulah kenapa saya katakan bahwa kita semua tidak mengerti siapa diri kita. Karena ketidaktahuan itulah, maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa. Ketika Bung Karno menyeru,
gantungkan cita-citamu setinggi langit, semuanya bingung apa yang mau digantung. Bangsa Indonesia ini bingung karena tidak memiliki infrastruktur pengetahuan. Nah, untuk itu penulis mengajak untuk berpikiran lebih terbuka lagi. Jangan sampai kita bingung dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai kesadaran untuk mengedepankan ajaran-ajaran yang membawa kita kepada jalan kebaikan dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.